sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang pertama, syukur kepada Allah. Yang kedua, sama-sama kita panjatkan sholawat dan salam khusus terhadap baginda Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, berikut keluarganya, berikut sahabatnya, berikut tabi'in, sampai kepada umatnya yang setia pada ajarannya. Mudah-mudahan di antara umatnya itu salah satunya kita yang masih taat dengan ajaran baginda Rasulullah SAW, sehingga kita diakui sebagai umatnya kelak di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah musyawarah al-Kausar, para pengurus IKM dan staf yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita dipertemukan dalam rangka rutinan majelis taklim yang mana masih seputar membicarakan masalah keadaan seseorang di alam kubur, yang mana memang kalau bicara pentingnya hidup, ya dibilang penting ya penting, karena dengan hidup kita akan mempunyai riwayat cerita. Dengan hidup kita menjadi makhluk pilihannya Allah, tapi akan menjadi tidak penting hidup ini apabila kita tidak tahu tujuan hidup itu untuk apa. Apalagi sampai nggak tahu pentingnya hidup itu apa. Nah, itu yang akhirnya jadi nggak penting hidup. Kenapa nggak penting? Karena tidak tahu kepentingannya apa untuk hidup di dunia ini. Padahal tidak ada sesuatu yang paling utama dan paling istimewa di dalam hidup ini kecuali ngaku dan diakui. Ya, ngaku dan diakui itu yang paling penting. Dan amal ibadah dari sejarah manusia yang tertua ibadah itu bukan sholat, bukan puasa, bukan zakat, bukan haji, tapi amal ibadah yang paling tua sejarah dalam kehidupan manusia itu adalah sujud. Sujud. Dan itu amal yang paling pertama sekali. Setelahnya ibadah yang disebut dengan munakahat. Munakahat itu pernikahan. Pernikahan itu ibadah yang lebih tua lagi. Karena yang pertama kali diperintahkan dan diajarkan oleh Allah kepada Nabi Adam adalah ibadah nikah dengan Siti Hawa. Nah, setelah itu amalan secara syariat yang paling tua itu adalah sujud. Sehingga peristiwa yang sangat legend di dalam Islam, Nabi Adam alaihissalam itu dikisahkan beliau itu punya kesalahan satu. Nabi Adam itu punya kesalahan satu, kemudian diusir dari surga Allah.
Kesalahan satu diusir dari surganya Allah. Kesalahannya Nabi Adam itu adalah melanggar larangan Allah. Bukan membantah perintah, bukan. Nabi Adam itu konyolnya itu melanggar, melawan larangan Allah. Kalau masalah taat beliau nggak ada masalah. Ya. Nah, kesalahan iblis itu juga satu. Iblis itu punya kesalahan satu. Ini kisahnya legend banget. Ya, di Al-Quran di awal, di Al-Baqarah diceritakan awal surah. Setelah Al-Fatihah. Iblis juga punya satu kesalahan. Ya. Kesalahannya iblis apa? Disuruh nggak mau. Kalau Nabi Adam dilarang melanggar. Kalau iblis kesalahannya disuruh tidak taat. Larangan ke Nabi Adam itu adalah wala taqrabu hadhis sajarata fatakunanna minal khasirin. Firman Allah. Jangan sekali-kali kamu mendekati pohon ini. Pohon larangan. Di sana enggak disebut pohon huldi enggak. Sebutan huldi itu etimologi yang keluar dari lisannya iblis. Yang ngasih nama pohon itu, nama huldi itu iblis yang bikin. Buat bikin plesetan yang benar dari yang salah jadi kelihatan benar. Itu kerjaan iblis, begitu kerjaannya. Yang benar kelihatan salah, yang salah kelihatan benar. Contoh sekarang paling gampang zaman sekarang. Kalau kita ngomongin zina, ya, zina itu langsung mindset kita itu sesuatu perbuatan salah, perbuatan batil, apa perbuatan benar? Batil. Langsung di pikiran kita langsung, wah zina, bahaya, parah. Ya. Tapi begitu diganti, ya, dari kata-kata zina, ganti dengan pacaran. Akal dan otak kita ini begitu bicara pacaran, ada konotasi dosa apa enggak kira-kira? Kesannya biasa aja kan? Enggak ada ketakutan, enggak ada implementasi penjelasan dosa dalam pacaran. Padahal itu bahasa yang beda. Zina bahasa Quran, zina bahasa Arab, pacaran bahasa Indonesia. Hukumnya sama. Disebut zina karena ada dua orang lawan jenis yang syahwat. Ya. Dan dalam surah Taufik disebutkan zina itu bisa zina lihat yang haram, zina tangan meraba yang haram, zina mulut ngomongin yang bukan haknya, itu zina mulut, zina hidung mencium yang bukan haknya, zina kaki berjalan ke tempat yang maksiat, itu zinanya kaki, zinanya perut itu makan yang diharamkan, yang subhat, itu zina perut, zina kelamin ketahuan, zina kelamin. Sehingga dalam Quran itu gak disebutkan zina langsung enggak, tapi wala taqrabuz zina. Jangan kau lakukan hal-hal yang mendekati zina. Karena sebelum kelamin bertemu itu mata dulu memandang. Nah, kan begitu. Itu sudah masuk taqrabu. Sudah masuk sesuatu yang mengawali ke dalam perzinahan. Dari pandangan mata, lalu pembicaraan, tegur sapa, minta nomor WA, kan pakai mulut, ngomong namanya juga. Sekarang kalau ngomong pakai jempol juga bisa jadi. Tetap aja ngomong, cuma
ngomongnya pakai tangan, nggak pakai mulut. Kan sekarang udah kayak di yaumul mahsyar. Sudah sampai ke titik al-yauma apa? Tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Ya kan gitu. Ya. Jadi sudah sampai titik di masa kita itu bicara nggak pakai mulut. Sama kayak di pada mahsyar nanti. Mulut dikunci, yang ngomong tangan. Yang ngomong tangan, jadi saksi kaki. Ya kan gitu. Ya. Kata syahadulah arjulahu. Jadi saksi kaki kita nanti. Nah, itu udah dijabarin sekarang. Karena ngomong nggak perlu pakai mulut, ngomongnya pakai jempol. Pakai tangan nggak ngomong. Apa kabar? Ya kan? Mulutnya mah diem kan? Diem mulutnya. Kenapa? Karena udah ganti WA. Assalamualaikum Pak Ustaz. Nanti bisa datang. Udah ada lah. Kan nggak pakai mulut, pakai tangan ngomongnya. Nah ini sudah kejadian. Jadi Quran itu relevan banget. Nggak perlu nunggu ntar kiamat, nggak perlu. Udah real. Jadi itu kebenaran mutlak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, kesalahannya ya kita itu mindsetnya, kesannya antara zina dengan pacaran itu beda. Padahal zina ya pacaran tea. Zina bahasa Quran, zina bahasa Arab, pacaran bahasa Indonesia. Kalau makin kasar lagi kumpul kebo. Itu aja biasa-biasa aja, nggak ada konotasi dosa, nggak ada konotasi. Orang bahkan yang menyetujui itu bukan tetangganya, orang tua kandungnya setuju banget. Siapa itu bang? Biasa ayam mah. Oh ayam, ya udah tinggal warung ya. Itu berarti setuju kan? Setuju kalau anaknya berbuat sih. Tapi kalau ditodong, siapa bang? Ayam. Berarti itu pacar dong. Oh. Gak boleh, nanti kamu zina. Kalau ngomong begitu orang tuanya, kira-kira ada ketawa apa takut? Ketawa. Kenapa? Gak ngerti zina itu apa. Gak ngerti. Nah ini dahsyatnya setan. Sampai dengan bahasa pun Nabi Adam tertipu. Ya. Nah, sehingga kita sebagai anak cucunya pun sering sekali tertipu dengan kata-kata yang sebenarnya itu membahayakan karena pakai referensi kata-kata yang lebih halus, akhirnya terkesan tidak berbahaya. Padahal itu lebih berbahaya dari apapun. Ya, itu ada caption tuh di saya pernah kemarin. Mandi itu kan bagus ya. Mandi itu gara-gara mindsetnya salah, akhirnya jadi sesuatu yang menakutkan mandi itu. Iya. Saya mandi. Nanti kalau habis mandi ganteng. Nah, kalau saya ganteng, ya nanti banyak orang gak suka sama saya. Kenapa? Karena saya ganteng. Kalau orang gak suka sama saya, berarti saya bikin dosa orang. Kalau saya bikin dosa orang, berarti saya termasuk orang yang sombong dan kegantengan saya. Ya, orang sombong itu dosanya gede. Dosanya gede, ke neraka. Berarti mandi bisa nganterin kita ke neraka. Tapi dia gak usah mandi, karena mandi bisa nganterin ke neraka. Nah itu kata-kata loh. Sesuatu yang baik itu begitu salah mindset, itu bisa dianggap sesuatu yang membahayakan. Nah itu terjadi di zaman dulu sudah dilakukan oleh iblis laknatullah. Larangan Allah itu jelas, wala taqrabu hadhihi syajarah. Wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan kau dekati pohon ini, wahai Adam dan Hawa. Karena kamu
nyablak iblisnya. Iya, kamu tahu nggak ini namanya pohon huldi? Itu iblis tuh yang ngatain, yang nyebut. Allah nggak nyebut nama pohon itu apa, enggak? Iblis yang ngatain. Ini senamanya pohon huldi. Kalau makan buahnya, kamu bakalan langgeng. Karena Allah nggak mau kamu langgeng di surga, makanya kamu dilarang makan ini. Tuh, begitu bahasa kita. Itu iblis yang ngomong sama Nabi Adam sama Hawa. Larangan Allahnya jangan mendekati pohon ini. Berarti larangan bukan itu? Larangan. Dijelasin nama iblis, tahu nggak Adam? Iya, ini namanya pohon huldi. Tuh, padahal Allah nggak nyebut itu namanya pohon apa. Cuma karena nyari siasat biar mindsetnya itu masuk. Ya, secara logika. Makanya iman itu nggak bisa dibikin logika sebenarnya. Ya, tapi zaman sekarang enggak. Ya, ngomongin iman udah nggak relevan. Harus logik, harus logik. Harus pas sama akal manusia, masuk akal dan diterima. Nggak logik, apaan ini? Ngayal dong. Fiksi. Iya kan sempat disebut Al-Quran itu adalah fiksi. Kenapa? Karena emang dia berpikirnya logik. Dan berpikir logik itu adalah awal sekali yang mengajarkan iblis. Logikanya ada. Kenapa kamu nggak boleh mendekati, boro-boro makan buah ini, mendekati aja nggak boleh? Karena ini namanya pohon huldi, artinya pohon keabadian, dan Allah nggak mau kamu abadi di surga. Makanya kamu dilarang. Nah, dari sekarang saya kasih tahu, gitu. Saya kasih tahu kalau kau pengen langgeng abadi di surga selamanya, makan. Nah, iblis ini yang bikin Adam dan Hawa mengiyakan karena dia mencatut nama Allah. Sementara Nabi Adam itu makhluk yang paling taat sama Allah. Begitu disebut nama Allah, langsung diiyain. Oh iya kali ya, begitu. Karena beberapa kali nyebutin Nabi Adam dia goyang sebelum bawa nama Allah. Ini disebutnya teori siasat. Siapa yang ditakutin, siapa yang diseganin, bawa nama itu pasti itu orang nurut. Gitu loh, ya. Nah, kayak saya punya guru. Walaupun ini yang ngasih kabar pembohong berat, begitu orang ini bilang, kata guru kamu harus sowan ke sono, harus nemuin guru. Saya nggak bakal berpikir yang macam-macam, walaupun yang ngomong itu pendusta berat, pendusta besar, dan saya tahu dia membohong. Begitu dia mencatat nama guru saya nggak berpikiran dia membohong, enggak. Pikiran saya karena yang manggil guru, saya harus buru-buru nemuin guru saya. Walaupun sampai sana ada apa guru? Siapa yang manggil? Ya begitu kan? Ya itulah namanya siasat. Ya. Lalu selanjutnya, iblis dilaknat sama Allah gara-gara tidak nurut perintah Allah. Kalau di zaman itu sujud sudah sebegitu dahsyatnya, sujud, ya, berarti sekarang buat kita sebagai ibnu Adam, sebagai bani Adam, ya, kira-kira penting nggak tuh sujud? Penting sekali. Dan diceritakan di Quran itu iblis dilaknat oleh Allah selama-lamanya, nggak diampuni oleh Allah gara-gara nggak mau sujud. Karena sujud itu pengakuan. Makanya saya bilang tadi di awal, hidup ini yang penting ngaku dan diakui. Ini bahasa umum. Bahasa ubudiahnya, hidup ini yang penting sujud dan sujudnya diterima sama Allah. Itu yang paling penting. Taat itu harus ada syarat.
Syaratnya taat adalah sujud. Yang bikin beda Nabi Adam dan Iblis, itu sama-sama kesalahan satu nih. Nabi Adam punya kesalahan satu, melanggar larangan Allah. Iblis punya kesalahan satu, membantah, melawan perintah Allah. Nah yang bikin beda, Nabi Adam itu ngaku kalau Nabi Adam salah. Kalau Iblis nggak ngaku kalau dia itu salah. Jadi bahasa alatas juduk itu bahasa umumnya. Iblis itu nggak mau ngaku kalau dia sebagai hambanya Allah. Dengan ditandai dia nggak mau sujud sama Nabi Adam ketika diperintah oleh Allah. Ya, itu bedanya. Nabi Adam punya kesalahan satu, tapi diampuni sama Allah. Ya, maka berandai Allah mengampuni kesalahan Nabi Adam. Kenapa? Karena Nabi Adam ngaku kalau Nabi Adam salah karena melanggar perintah Allah, melanggar larangan Allah. Iblis ini laknatu alaihim selama-lamanya ila yaumil qiyamah. Ya, enggak dimaafin sama Allah. Padahal sama-sama ahli ibadah. Nabi Adam 1000 tahun sujud, sholat di surga 1000 tahun. Iblis juga 1000 tahun di surga. Dua-duanya diusir dari surga. Dan kesalahan yang sama-sama satu-satu. Nah bedanya Nabi Adam ngaku kesalahan itu, Iblis gak ngaku. Gitu loh. Nah, makanya yang terpenting di dunia ini adalah ngaku kesalahan, mengakui kesalahan itu yang paling penting. Dan tanda orang itu ngaku ditandai dengan sujud. Itu ya, ditandai dengan sujud. Saking pentingnya sujud, ini nanti pun di alam kubur itu juga yang ditanyakan masalah sujud. Saking pentingnya sujud ini. Karena ini inti dari ibadah. Inti di takbiratul ihram, intinya kita ruku, intinya kita i'tidal, intinya kita julus baina sujudataini, intinya tahiyat, intinya penghormatan, itu adalah di sujud kita. Sehingga di dalam kitab ini dijelaskan, ya, yuqalu diterangkan, innal khalaiqa, sesungguhnya seluruh makhluk, idza nasyaru minal kubur, ketika bangkit dari alam kubur nanti, ya, yakifuna wukufan alal waqawatini, mereka akan diberhentikan di satu tempat pemberhentian yang namanya barzah. Barzah itu sekat. Ya, barzah itu sekat. Ya, pembatas. Di Quran, wa bainahuma barzahun la yabghiyan. Dan di antara dua laut itu, dua air di laut itu ada pembatas la yabghiyan yang tidak bercampur di antara keduanya, yang sebelahnya air laut asin, yang sebelahnya air tawar. Tapi nggak bisa nyampur itu di laut Mediterania. Ada. Dan itu ada pembatas sehingga ila yaumil kiamat, sampai hari kiamat itu laut airnya asin yang biru dengan yang tawar, yang butek tawar gak asin, itu kelihatan nyampur tapi enggak sebenarnya. Itu ada barzahun, ada pembatas. Itu Allah yang punya, Allah yang bikin. Sampai hari ini ada. Jadi sebelah kanan asin, sebelah kiri tawar. Dan itu sepanjang laut, bukan cuma sungai yang cuma 1 kilo, 2 kilo. Sepanjang laut, puluhan kilo jaraknya. Dan itu nggak nyampur. Itu disebut barzahun. Nah, kita nanti setelah wafat
itu masuk ke alam yang namanya barzakh. Barzakh itu pembatas antara dunia dan alam kubur. Alam kubur disebut barzakh. Makanya masih bisa melihat ke sono bisa, lihat ke dunia masih bisa. Karena di perbatasan dia, melihat ke Malaysia bisa, melihat ke Indonesia bisa. Melangkah ke Malaysia satu langkah masuk tanah Malaysia, melangkah satu langkah ke Indonesia masuk negara Indonesia. Jadi orang yang sudah wafat itu bisa setiap saat melangkah ke dunia, bisa setiap saat melangkah ke alam kubur. Itu disebut alam barzakh. Berhenti di situ. Allati nasaru alaiya arba'ina sanatan, selama 40 tahun. 40 tahun berhenti di situ. Setelah bangkit nanti. Yang mana saat itu layak kuluna, enggak makan sekalipun, wala yasrubuna, dan tidak minum sekalipun, wala yajlisuna, dan tidak sempat duduk 40 tahun. Enggak sempat duduk. Wala yatakallamuna, dan enggak bisa ngobrol. Jadi salah kalau ada almarhum engkong, ya kan, begitu masuk ke jasad anaknya gerem, ini gua engkong lu. Itu gak usah percaya. Kalaupun mau dibahas itu sebatas korin, ya, korinnya almarhum, ya, yang menyampaikan pesan almarhum, yaitu bukan almarhumnya, bukan, karena almarhum gak bisa ngomong, gak bisa ngomong. Nah itu perwakilan, disebutnya korin. Kalau ngomongin korin, ya bisa jadi itu korin. Tapi kalau ini mbah, nggak bisa. Ini engkong, bukan engkong. Engkong itu kalaupun dia sakti, dia soleh, dia dulu amal solehnya luar biasa, itu kelompok keluarganya itu cuma sampai di atas atap. Ya, kelompoknya cuma sampai di atas atap rumah. Dan itu setiap hari bisa melongok. Kalau dia soleh, matinya husnul khotimah. Itu. Ya, setelah 40 hari kita izin sama Allah, ya Allah, saya pengen balik ke rumah menengok anak cucu. Dan itu diizinkan, bisa pagi, bisa siang, bisa sore, bisa malam, bisa subuh. Kapan aja semaunya. Tapi hanya sampai di atas atap. Di situ ngeliatin kelakuan mantan istrinya, kelakuan anaknya, kelakuan cucunya, kelakuan mantunya. Dan mereka berkata dengan satu kata. Oi anakku, oi mantu, oi cucu, ada nggak ya yang ingat sama gua? Ada nggak yang satu yang ngedoain gua? Kata-kata cuma itu. Begitu di hari itu nggak ada yang ngedoain satupun, nggak ada yang ingat satupun sama engkongnya, maka sehari itu dia pulang dengan tangisan yang memilukan. Tetes air mata sepanjang perjalanan pulang ke alam barzakh. Besok balik lagi begitu lagi, nggak ada yang doain, nangis lagi. Al-Qulub. Itu karangan Syekh Ar-Ramli. Ya. Nanti lanjutkan, setelah 40 hari dia nggak makan, 40 tahun dia nggak minum, 40 tahun dia nggak duduk, 40 tahun dia nggak bicara. Kila sahabat bertanya, ya Rasulullah, Rasulullah, ini kajian Nabi ini lagi nerangin. Sahabat nanya, ya Rasulullah, bima yariful mu'minu yaumal qiyamah, dengan apa dikenali orang-orang yang beriman kelak di yaumul qiyamah? Kalau kondisinya nanti di alam mahsyar itu selama 40 tahun berdiri, nggak makan, nggak minum, nggak duduk, nggak ngomong. 40 tahun di sono, 40 tahun di akhirat. Bukan 40 tahun di sini, bukan. 40 tahun di sono.
Satu hari di sono itu di sini 1000 tahun. Satu hari di sono di dunia 1000 tahun. Kalau 40 tahun di sono kali 1000. Sekarang 40 tahun itu berapa hari berarti itu? Kalau setahun 365 hari, ya kan? Kali 10 berarti 3650 hari, 10 tahun. 3600 20 tahun berarti 7200 tahun. Itu 20 tahun di sono 7200 tahun. Ya kan? Nah berarti kali 2 nih 40. Kan 20 tambah 20 kan? Kali 2. Berarti 7020 2 kali. Berarti 7000 kali 2 berarti 15.000 dah. 15.000 tahun di dunia. 15.000 tahun di dunia. Itu kagak makan, kagak minum, kagak duduk, kagak ngobrol. 15.000 ini ngitung gampang. Karena yang kayak itu kan 65-nya nggak dihitung. 300 doang. Itu sampai ke titik 15.000 tahun di dunia. Hitungan di sono dia di Yaumul Mahsyar nanti 40 tahun. Makanya selama itu kita akan berdiri, nggak makan, nggak minum, nggak ngomong, nggak duduk. Ya Allah, sejam aja berdiri cengong ya. Ya, la haula wala quwwata illa billah, nggak kebayang deh. Kalau Nabi kita menjawab, alaihissalam, dengan cara apa ya Rasulullah? Anda mengenali di hari itu orang-orang yang beriman kepada Allah. Kata Rasul, inna ummati gharra muhajjiluna min asaril wudu. Yang pertama, Nabi akan mengenali orang yang berdiri 15.000 tahun itu bahwa dia umat Nabi. Itu kelihatan dari sinar cahaya bekas air wudu. Makanya kalau pengen dibilangin wudunya jangan saat mau sholat doang. Pokoknya batal wudu, batal wudu, batal wudu. Itu caranya. Nah terus kalau wudu dibasahin semua. Jangan cuma cipik. Kalau pas mau buat yang nggak fardu, nggak sholat, nggak apa-apa. Tapi kalau pas mau sholat, kalau bisa itu dilebihin, ya dilebihin membasahinnya. Tetap 3 kali ke umur, 3 kali ke hidung, ya kan? Tetap ini batas wajah ada. Cuman pas kepala, jangan cuma kepala doang. Kalau bisa, basahin semua. Ya, supaya apa? Supaya cahaya itu terang semuanya, nggak cuma di ujung doang kayak jambul kan, kedip, gitu kan? Nah begitu juga pas basuh tangan jangan cuma sampai sikut doang, tambahin dikit, biar cahayanya nanti makin terang. Karena itu tanda-tanda umat Rasulullah nanti di Yaumul Mahsyar pada saat berdiri selama 5.000 tahun di dunia. Iya loh, sekarang kamu tahu udah lama banget merasa ada. Iya gimana ribuan tahun kayak gitu, no, masya Allah. Wabil khabar dan dalam hadis yang lain, idza kana yaumul qiyamati ba'atsallahu ta'ala al-khalaiqa min kuburihim. Ketika datang yaumul qiyamah nanti, Allah akan utus kepada makhluk-makhluk yang sudah meninggal dunia, ya. Diutus kepada mereka apa? Fatatiyan malaikat yang mana tugasnya ila kuburil mukminin, menuju ke kuburannya orang-orang yang beriman. Wa yumassihun at-turaba, dan malaikat ini membuka makam-makam mereka. Dibuka kuburannya itu, ya, oleh malaikat, dibongkar kuburannya, ya, illa mawadi'a sujudahu.
Kecuali yang nggak bisa dibongkar oleh malaikat ini, yang nggak bisa dihancurin oleh malaikat ini, bekas sujudnya mereka. Ini kita sholat di sini, sholat Al-Ikhlas, Al-Kausar, hadis masalahnya. Al-Kausar, gitu. Sujud di sini, terus sujud di musola Al-Ikhlas, sujud di Nurul Iman, sujud di mana lagi, sujud di mana lagi, ya. Itu tempat sujud kita, malaikat gak bisa ngancurin. Itu baru tempatnya, apalagi ratok kepala yang buat sujud. Baru sajadahnya, baru tempatnya, tanahnya. Itu gak bisa diambil oleh malaikat. Ya. Fala yadhabu minha dalika illa al-asara, ya. Bekas sujudnya itu gak bisa dihilangin oleh malaikat. Gak bisa. Sampai hari kiamat. Jadi tanda pertama bekas wudu, tanda kedua tempat bekas sujud dalam waktu sholat, pada waktu sholat. Makanya penting sekali kita banyak tempat sujud. Di rumah sujud juga, gitu loh, ya. Di warung sujud, iya. Di stasiun sujud. Apa stasiun kan banyak masjid sekarang. Iya, emang di sebelah sono masjid susah. Ke sono, Australia sono. Nah, iya ada di KBRI doang adanya. Di KBRI baru ada masjid. Terus saya punya jamaah di sono, kerja di sono. Iya. Itu di KBRI doang ada masjid. Sementara dari tempat kerjaan dia ke KBRI itu butuh waktu 3 jam buat naik mobil. Makanya belum bisa berjamaah sehari sekali aja itu udah bahagia banget. Iya. Gaji 60 juta sebulan. Cuma masjidnya susah. Sholat di kantor kagak ada masjidnya. Sekalinya maksain sholat kagak ada temennya dewek kan. Kagak sholat yang lain. Makanya sering ke saya, ya Allah Pak Kiai, saya mandi, kan dia orang Kerawang. Di Kerawang depan rumah musola nggak pernah ke musola. Ya, di belakang rumah masjid nggak pernah ke masjid. Di sini Masya Allah pengen sholat berjamaah aja susah banget. Pengen Jumatan harusnya pakai KBRI, harus ke sono baru ada yang Jumatan. Baru ketemu teman-teman sesama orang Indonesia banyak. Makanya dia kalau pas lagi liburan pulang ke sini bisa sebulan di Indonesia. Dan itu berjamaah terus gitu. Kenapa? Ya begitu dah alasannya. Di sono ribet mau jamaah, sholat dia ribet. Dia cuma manfaatin waktu luang istirahat. Jadi yang lain dari makan baru sholat. Makanya dia sering makan sambil kerja. Karena waktu makan dia dipakai buat sholat. Kalau yang lain kan waktu di istirahat itu buat makan yang lain mah. Nah iya, dan itu nggak boleh telat begitu masuk, waktunya masuk harus masuk. Ya telat, potong gaji 50 juta sebulan. Iya, kalau setiap waktu 5.000 lama-lama habis. Ya, satu hari. Nah itu teman kita di sana. Jamaah rahimakumullah, ini pelajaran buat kita, ya bahwa sujud itu sangat penting dimulai awal makhluk pertama kali Allah ciptakan Nabi Adam itu sudah penting. Saya pentingnya gara-gara sujud iblis keluar dari surga. Terus nanti di alam kubur juga yang dicatat oleh malaikat di samping air wudu bukan duit kita, bukan harta kita berapa, bukan istrinya berapa, bukan anaknya berapa. Yang dicatat sama malaikat itu berapa banyak tempat sujud yang pernah dipakai buat sujud kepada Allah. Sehingga dengan informasi seperti ini kita mesti sadar mulai sekarang bahwa yang penting di dunia ini nggak ada lain-lain kecuali wudu. Karena ini yang nanti dibawa sampai ke alam barzakh, kepada mahsyar. Ini yang dicatat oleh malaikat. Ya. Jadi bukan ketakutan yang gimana sih kondisi alam kubur, siksaannya kayak apa. Gak penting itu harus tahu seperti apa. Justru kita harus tahu ilmu yang untuk menyelamatin siksa kubur itu. Ilmu biar ketika orang gak makan 40 tahun kita makan.
Orang nggak minum 40 tahun, kita minum. Orang nggak bisa duduk 40 tahun, kita bisa tiduran. Gitu. Orang nggak bisa ngobrol 40 tahun di alias 50.000 tahun, kita bisa ngobrol. Sama sebelahnya ngobrol, sama depannya ngobrol, kan asik tuh kongkok. Biarkan 15 tahun juga, 15.000 tahun, ya kalau masih bisa makan, bisa minum, anteng. Nah, cara biar bisa merubah ke prosedur seperti itu hanya dengan dua cara kata Rasul. Yang pertama, wudhunya yang benar, wudhunya diseringin, karena itu akan menjadi nilai plus yang bisa membuat kita bisa makan, bisa minum, bisa duduk, bisa ngobrol. Terus yang kedua, banyakin tempat sujud. Sehingga pernah sahabat Nabi bertanya sama Rasul, ya Rasulullah, amalan apa yang membuat Allah hidup? Kata Nabi dijawab, saya nggak tahu mana amalan diterima sama Allah. Saya nggak tahu amalan apa yang diterima sama Allah dan diterima sama Allah. Tapi yang jelas, kita ini ke surga bukan karena amalan kita. Kata Nabi begitu. Kita nanti ke surga itu bukan karena amalan kita, tapi karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Termasuk Anda ya Rasulullah. Iya, kata Nabi. Saya ke surga itu bukan karena amalan saya, bukan karena sholat saya, bukan karena puasa saya, bukan karena zakat saya, bukan karena haji saya. Saya ke surga itu nanti karena dapat rahmatnya Allah. Nah terus saya gimana dong? Kata sahabat, kalau ente sebegini mulia, makhluk terbaik, kekasih Allah saja nggak bisa ngandelin amal, saya gimana? Kata sahabat. Ya sudah, kata Nabi, kalau kamu pengen selamat, saya jaminkan, saya berikan syafaat nanti di yaumul kiamah kepadamu. Syaratnya, nanti sudah minta syarat, bantu saya supaya proposal diterima sama Allah. Kan syafaat itu proposal bahasa kita. Supaya diterima sama Allah, bantu saya dengan banyakin sujud. Itu kata Nabi begitu. Itu kan sahabat disuruh masih banyak sujud. Kita sahabat bukan, bodoh, ya si model gak punya, ya kan? Di aku aja gak jelas, di aku apa kagak? Iya, ya masih kepedean dari surga. Nah, kita ada kelakuannya. Sahabat aja masih diminta sama Rasul, banyakin bantu saya supaya proposal ini diterima sama Allah, bantu dengan banyakin sujud. Itu di dunia sudah disuruh dikasih tahu sama Nabi. Nah kita yang sudah tahu dengan cara seperti itu, yuk kita banyakin dan sempurnakan sujudnya. Jangan cuma 7 anggota. Secara fikih 7 anggota sujud, 1 kening, 2 3-nya telapak tangan, 4 5-nya 2 lutut, 6 7-nya jari kaki. Itu secara fikih. Ketika ada satu yang nggak nempel, nggak sah secara fikih. Ininya begini, ini nggak sah, karena harus nempel semua. Ini telapak tangan tuh ini, tuh, gitu. Apalagi begini, ini aja nggak boleh. Ini juga harus ditekan nih ke lantai, ke sajadah harus ditekan. Maksupatan, nempel, kening nih. Apalagi ditutup begini, nggak sah. Iya, harus dibuka begini supaya keningnya nempel. Gitu. Kaki juga harus nempel di sajadah, jangan sampai gantung. Lutut mah pasti nempel, lutut mah. Nah, kalau nggak nempel, gimana dong kayak gitu? Ada usap ya kan? Nah, tapi secara ilmu yang memang dikonstruksi dengan benar, disebut dengan ilmu tasawuf, itu nggak cukup 7, harus 8. Apa yang ke-8? Imani sujudmu bahwa nanti di yaumul kiamah sujud itulah yang kamu bisa andalkan buat mendapatkan syafaat bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sujud tanpa iman
nggak ada ngaruh apa-apa nanti. Artinya yakini betul, tidak ada lagi yang istimewa, nggak ada yang penting, ya. Di alam kubur nanti, di padang mahsyar nanti, di hadapan Allah nanti, kecuali asaris sujud. Bekas sujud kita inilah yang kita banggakan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan iman yang seperti itu, insya Allah sujud kita juga penuh makna. Dengan iman, sujudnya nggak sembarangan, nggak nyepelein. Cuma gitu doang, nggak bisa. Begitu latarawunna jahim baru nyaho. Ya, karena kata Allah alhaqut takasur. Celaka bagi orang yang mengumpulkan harta. Kenapa? Gak ditanyain sama malaikat berapa duit lo, rekening berapa? Gak ditanyain. Ya, makanya mengumpul harta itu celaka kata Allah. Sampai kapan? Hatta zurtumul maqam. Begitu masuk kuburan baru nyaho. Kalau itu gak ada gunanya. Baru nyaho, kalau healing itu gak ada gunanya. Hilang healing, duit agak punya. Udah gitu. Yang banyak lagi males ini, ya kan gitu, ya. Latarawun apa? Hatta zurtumul maqam kalla sabata, namun summa kalla sabata, kalla law ta'lamuna ilmal yakin latarawun nal. Begitu pinter, begitu yakin, udah melihat jahil romaninya. Kan hancur nih, nah itu. Nah, melalui pengajian ini saya sampaikan biar kagak nyesel, mumpung masih hidup di alam dunia. Kalau sudah di alam kubur depannya neraka jahil, udah nggak diterima proposal, repot udah. Biar kata tanda tangannya profesor juga tanda tangannya jenderal, nggak diterima sama Allah. Karena yang dibutuhin itu adalah sujud. Yang dibutuhin itu adalah keimanan, keikhlasan dalam bersujud. Gitu. Oleh karenanya, melalui kesempatan yang baik ini, saya sampaikan kabar gembira dari baginda Rasul Muhammad SAW. Wa imasajuna turabat anhum ila mawadi'a sujudihim wa yanhum min dzalika al-asaru fayunadi limunadi laisa dzalika turabul quburuhum fa inna ma huwa turabun mahalibuhum da'u ma'alayhim hatta yu'abbiru as-sirat. Itu akan berlaku, ya, sujud kita, ya, wudu kita itu akan menyelamatkan kita sampai masuk ke alam yang namanya nyebrang siratal mustaqim. Dan itu menjadi proposal yang diterima sama Allah satu-satunya sampai yadkhulunal jannah, masuk ke surga. Jadi intinya kita bisa masuk surga bukan karena kita banyak amal soleh, bukan karena banyak sedekah secara syariat, tapi di alam akhirat nanti yang dibutuhin yang pertama orang beriman adalah asar wudu, bekas wudunya banyak apa enggak, diterima apa enggak. Terus yang kedua sujudnya diterima apa enggak. Setelah sujudnya diterima, baru amal yang pertama dihisab sama Allah adalah sholat. Kalau sholatnya udah ganjreng, udah di ACDC, maka yang lain gak ditanyain. Yang baik-baik ditanyain, yang jelek apa lagi? Yang penting sholatnya juga diterima. Diterimanya sholat karena sujudnya benar. Karena pokoknya sholat itu adalah sujud. Makanya yuk kita belajar di sujud ini agar supaya sholat kita juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti Allah taala ila ridwan, Allah mewahyukan kepada malaikat ridwan, ya ridwan inni akhrajtu as-sha'imina min quburihim jahihina iqasan fastaqbalahum bisyawa'un wa faqihatun minal jinani. Ya malaikat ridwan, saya mengeluarkan orang-orang yang dulunya sering puasa, dan dalam kondisi puasa itu otomatis jahilin, laparnya luar biasa, atosan juga hausnya luar biasa. Fastaqbalahum, kemudian saya terima puasa mereka, saya terima lapar-lapar mereka, saya terima haus-haus mereka, bisawaun wa faqihatun minal jinnani,
dengan berbalas, saya balas dengan kebahagiaan, dengan perasaan senang, dengan selamat masuk ke dalam beberapa surga yang penuh kenikmatan. Jadi yang pertama asalul wudu, yang kedua sujudnya benar, yang kelompok ketiga adalah orang yang suka puasa. Bukan cuma Ramadan, tapi di luar Ramadan juga rajin puasa. Nah, insya Allah dengan 3 solusi yang disampaikan oleh Nabi, ini kita bisa membuat alam barzah kita aman, alam kubur kita nyaman, pada mahsyar kita juga aman, dan masuk dalam surganya dengan nyaman. Tentunya semua dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu saja. Kalau cerita yang pahit-pahit agak temen dah. Pokoknya kepahitan akan hilang, kesengsaraan kita lewatin, gak ketemu kesulitan kalau kita punya senjata, kalau kita punya kuncinya supaya kita bisa melewati kesulitan tersebut. Oleh karenanya saya sampaikan di kesempatan kali ini, yang penting kita punya kuncinya, punya senjatanya, punya solusinya, supaya penderitaan yang akan kita alami nanti tidak menimpa diri kita, keluarga kita, anak kita, cucu kita, orang tua kita, semuanya selamat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bila ini tidak disampaikan, mohon maaf, nanti kita lanjutkan dengan diskusi bersama-sama. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat saya, buat jemaah sekalian, bisa kita ambil sebagai tambahan wawasan, tambahan ilmu, dan makin menyadarkan kepada diri kita, makin menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insyaallah ini menjadi solusi yang termudah dan terbaik dari Allah sehingga kita semua diselamatkan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Astagfirullahaladzim ya Allah. Sallallahu alaihi wa ta'ala ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina